perwakilan dari kelompok 7. Di sini kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil video kami yang bertema layanan bimbingan belajar. Dimana sebelum kita lanjut ke materinya, izinkan saya memperkenalkan teman-teman kelompok saya. Yang pertama yaitu Dian Indah Rosalina, yang kedua Afril Indah Hairunisa, yang ketiga Ayu Syifa Nabila, yang keempat Ahmad Farezi, dan yang terakhir yaitu saya sendiri, Oktaviana. Baik, langsung saja kita masuk ke materi yang pertama, yaitu pengertian layanan belajar, di mana materi ini akan disampaikan oleh saya sendiri, yaitu tentang pengertian layanan belajar. Apa sih pengertian layanan belajar itu? Layanan pembelajaran adalah layanan bimbingan dan konseling yang dimana memungkinkan peserta didik atau klien untuk mengembangkan diri berkenan dengan sikap dan kebiasaan belajar yang baik, serta materi yang cocok dengan kecepatan dan kesulitan belajarnya, serta berbagai aspek tujuan dan kegiatan belajar lainnya. Baik, saya akan menjelaskan tentang teknik layanan bimbingan belajar. Menurut Omer Hemelich 1990, pelaksanaan layanan bimbingan belajar dapat dilakukan dengan teknik bimbingan kelompok dan individual, atau kedua teknik tersebut dilakukan secara berurutan atau bervariasi. Teknik kelompok dilakukan terhadap kelompok siswa yang terutama menemukan masalah atau kesulitan yang sama atau sejenis. Pelaksanaannya dilakukan bersama-sama, di mana guru dan siswa lainnya bertindak sebagai pembimbing. Teknik individual dilakukan secara perseorangan berdasarkan jenis masalah atau kesulitan dengan keadaan pribadi siswa dengan menyediakan tempat yang agak khusus. Baiklah, langsung saja kita ke materi yang selanjutnya, yaitu manfaat layanan belajar bimbingan konseling. Layanan belajar bimbingan konseling terbagi menjadi 4, yaitu yang pertama, menyalurkan siswa dengan bakat dan minat yang mereka punya. Yang kedua, agar supaya siswa dapat beradaptasi di lingkungan tempat mereka berada. Yang ketiga, memperbaiki proses pembelajaran yang ada di sekolah. Yang keempat, menciptakan rasa nyaman agar supaya siswa tidak bosan untuk belajar. Itulah tadi manfaat dari layanan belajar bimbingan konseling. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi yang dilakukan oleh teman saya, yaitu keempat, tujuan belajar. Secara global, tujuan belajar diartikan sebagai perubahan pada diri seseorang untuk menjadi lebih baik. Dengan adanya kegiatan belajar, maka norma yang dimiliki oleh seseorang setelah melakukan kegiatan pembelajaran akan berubah menjadi lebih baik. Ini saya akan menunjukkan materi kami, yaitu layanan belajar. Nah, pengembangan sikap dan kebiasaan yang baik, terutama dalam mengerjakan tugas, dalam keterampilan serta bersikap terhadap guru, dapat menunjukkan keberhasilan belajar dan terlatih, baik secara mandiri maupun kelompok, dan mengembangkan pemahaman dan pemanfaatan kondisi fisik, sosial, dan budaya di lingkungan sekolah atau alam sekitar untuk pengembangan pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman pribadi. Terima kasih. Coba kamu orang lihat dulu ada kenapa dia terus? Tahu dari tadi pagi dia begitu, kok tahu kayak. Jangan ada masalah gitu. Anjir, kita lihat dia. Harus. Anjir. Sekalian itu dari beban hidup. Apa Fred? Dari tadi kamu merenung terus dilihat? Tidak, banyak yang saya pikir. Tugas itu semangat, terus banyak juga yang saya pikir. Pusing kepala, kau tahu. Kenapa tugasmu? Tugas banyak baru, banyak urusan, banyak yang dipikir tidak selesai.
sekali beban April. Kita rasa tuh kayaknya perlu layanan BK ini. Apa lebih mudah? Iya, layanan BK kan orang pikir cuma tentang orang Makassar saja. Padahal ada juga layanan BK yang layanan belajar. Kau perlu kayaknya ke sana, April. Supaya kau bisa mengadu dan kayak bisa cari solusi. Bisa dibantu dan masalahmu. Aku udah stres. Daripada kau biarkan tertumpuk terus nanti tugasmu kan. Bagus. Baru kita semua UAS. Kita bakal kasih saran. Mungkin siapa tahu kau mau ke sana kan. Semangat Aprilio, jangan bersedih sendiri. Kalau ada apa-apa, ada kita juga di sini. Ada kita. Ya April, kita pergi dulu ya. Kayaknya Udah betul makan. apa yang dibilang teman-teman tadi. Saya seharusnya ke layanan belajar itu supaya saya tahu solusi masalahku itu apa. Permisi Pak. Dulu deh, duduk. Selamat siang Pak. Kenapa deh? Di sini saya mau konseling tentang masalahku. Boleh? Iya silakan deh, itu sudah tugasku sebagai konselor memang. Iya deh, kenapa deh? Ada masalah apa? Iya Pak, saya mau cerita sedikit masalah saya di sini. Boleh? Ya sudah, itu memang tugasku jadi konselor di sini, mendengarkan masalah Anda atau teman-teman Anda. Iya Pak. Jadi begini, masalah saya di sini tentang tugas saya. Tugas saya itu banyak. Terus kan ini sudah mau UAS, baru tugas saya itu banyak dan dekat-dekat deadline-nya. Jadi saya tidak bisa mengerjakan dalam satu kali itu. Jadi tugas-tugas saya itu menumpuk dan akhirnya hampir tidak selesai. Solusinya itu bagaimana? Jadi yang saya tangkap dari masalah Dinda bahwa adik ini sedang kehilangan motivasi belajar, sedang kehilangan semangat belajar. Adik sudah tidak mempunyai motivasi dalam belajar di bidang yang adik pilih. Terus karena banyaknya masalah, banyaknya tugas, itu sebenarnya tidak jadi masalah untuk semua mahasiswa ya Dek. Tinggal bagaimana caranya adik sendiri lagi, bagaimana cara untuk membagi waktu, time management. Itu sangat penting dalam perkuliahan. Terus pasti adik ada merasakan bosan. Hanya satu lawan dari bosan Dek, yaitu sabar. Jadi adik sabar-sabar selama menjadi mahasiswa. Nah, teman-teman, kalian telah menyaksikan cuplikan dari contoh layanan bimbingan belajar. Nah, bimbingan belajar itu bertujuan untuk membantu para murid agar dapat menyelesaikan masalah kesulitan belajar di sekolah. Dengan begitu, aktivitas belajar mengajar akan lebih efisien, sehingga dapat lebih optimal mengembangkan kemampuan peserta didik untuk mencari solusi dalam menghadapi kesulitan saat menyelesaikan bidang studi tertentu. Nah, jadi teman-teman, layanan bimbingan dan konseling belajar itu sangat perlu untuk kita agar kita bisa memilih dan menyelesaikan studi kita dengan baik. Nah, itu tadi adalah hasil video yang telah kami buat, yang dimana kelompok kami mengangkat tema yaitu layanan bimbingan belajar. Kami dari kelompok 7 mengucapkan terima kasih. Dan kami dari kelompok 7 memohon maaf jika ada kesalahan dari video kami. Kami dari kelompok 7 menerima saran dan kritikan di bawah ini, di kolom komentar ya teman-teman. Makasih, dadah!